Malam minggu pertama aku apel ke rumahmu dengan penuh harapan dapat bercanda ria denganmu. Bila kita sedang berdua, seakan dunia milik kita berdua. Ayo semua turun. Kan saya sujang ke gawon, ku kasih miring dulu songko nih. Karena kalau lurus nanti bilang orang udah timan. Oh lihat, memang aku ikut gaya beliau, berkacamata aku bagus-bagus. Bersongko juga aku, berjam tangan juga aku. Ya sama gaya beliau. Jadi Bapak Ibu, pengalamanku ini, jadi masuk aku di Bulungan ini H+4 setelah Idul Fitri kemarin. Awal aku masuk tuh sudah banyak aku dapat tawaran, biasa musim politik, ya kan? Mencari sudah orang, ya ada dari Malingau, KTT, kemudian juga dari Tarakan juga ada menawarkan. Hari itu aku dihubungi sama anaknya Pak Ase langsung. Bang Ujang, bisakah Bang Ujang masuk ke Bulungan? Apa dibikin? Gue bilang sampai di sana. Nah ini Bang, dia bilang Bapak nih punya rencana mau maju jadi wakil bupati. Oh, gue bilang. Nah, saya punya kebiasaan tuh Pak, kalau kerja, saya riset dulu tentang orang yang mau saya kerjakan dia punya proyekan. Karena ini sangkut pautnya dengan masa depanku. Orang ini kalau menang syukur, kalau tidak menang hancur karirku Pak. Betul. Alhamdulillah dalam perjalanan saya riset beliau dan juga Pak Datu, entah kenapa kayak diberi kemudahan. Jadi awalnya saya ketemu sama anak muda. Kenal gak kau sama Pak Cito Karno? Ada orang, siapa itu Jang? Tapi begitu saya bilang, kadang-kadang dia itu dipanggil Pak Ase. Oh, tahu kami Jang, dia bilang, anak muda. Ketemu aku sama ibu-ibu, baru aku sebut Pak Ase, langsung dia bilang orang, menang dia sudah tuh Jang. Betul? Ya. Ketemu aku sama bapak-bapak, orang langsung menyaut juga. Oh Jang, ini jalanan nih, kalau bukan beliau yang kerjakan, enggak lagi. Betul? Iya. Jadi Bu, Pak, awalnya aku merasa kerjaku ini berat, karena aku harus bangun brandingnya beliau nih. Bagaimana dikenal sama orang? Tapi ternyata dalam perjalanannya, orang yang tidak kenal si Ujang gara-gara nempel sama Pak Ase ini jadi kenal. Adanya aku yang dikenal sama orang gara-gara nempel sama Pak Ase. Artinya beliau ternyata sudah dikenal oleh banyak orang. Belum lagi berbuat baiknya. Nah, ada pejabat politik tuh Bu, Pak. Mau orang menjabat nih, bukan main, mulutnya manis betul ya kan? Jujur aja. Kalau bisa dijanjinya kamu jalanan menuju surga, dibuatkannya kamu. Betul gak? Nah ternyata beliau ini biasa sudah membantu orang apa segala macam. Dari 10 tahun yang lalu, 25 tahun, betul Bu ya? Betul. Ya kan? Belum punya jabatan, pakai uang pribadi. Aduh, berapa? Jalan. Kenapa jalanan kamu berdebu rusak? Tak aspal. Belum menjabat. Bagaimana kalau menjabat? Ya kan? Jadi bisa kita sepakat nih, kita kasih coba-coba pasangan satu nih kan. Kita kasih duduk orang. Sepakat ya? Datu Iman Pase. Nah, lapar sudah nih, belum lagi. Datu Iman Pase. Woi, kelas. Masuk. Sampai aku di Bulungan, yang membuat aku terharu karena aku dijemput bukan sama orang lain, langsung sama anaknya bapak yang jemput aku. Aku merasa terharu karena kalau aku di tempat lain yang jemput biasanya anggotanya yang lain apa. Sampai aku di Bulungan Bu, Pak, yang jemput langsung anaknya bapak, dibawa langsung ke penginapan. Bang Ujang, ini kamarnya Bang Ujang, bagaimana menurut abang? Aku nih mau biasa tidur, di kasur kapuk.
Tiba-tiba ketemu spring bed, apa ndak tulang nyaman tidur. Biasa pakai kipas tangan, gua AC, pencet-pencet remote. Nyaman hidup. Ya betul. Karena betul-betul Bakso maunya kau betul-betul istirahat, jam tidurmu bagus, biar pikiranmu bagus, konsepmu bagus buat saya. Nah, berjalan terus apa segala macam hingga sampai saat ini. Ditambah terkadang ada beberapa momen ini, Bu. Orang biasanya kalau buat baik, satu aja kebaikannya dibuat, 1000 kali diungkitnya. Ya kan? Nah, kalau beliau nih kadang-kadang, saya pernah ada kejadian, di SP berapa hari itu kami jalan, warga yang datang. Warga datang sama Bapak tuh. Pak, ada alat berat Bapak di sana, Pak. Beliau pun lupa. Oh, betul kan? Iya Pak, ada alat berat Bapak di sana. Belum tergerak apa segala macam. Gara-gara beliau ini sibuk, dia sosialisasi, membantu orang lain sampai lupa dia. Baru harga alat berat ini tahulah kita. Kalau tadi yang ketinggalan kayak tukul sama panu, cangkul nggak apa-apa. Ini alat berat pun sampai dilupa. Pengalamanku juga mengerjakan beberapa tokoh politik, Bu, Pak. Apa ya? Menjawab pertanyaan masyarakat itu terkadang tidak tuntas. Kalau Pak Datu Iman dan Pak Ase, kalau dorang sudah ngomong, rasa-rasanya warga itu tidak punya celah untuk bertanya. Betul tidak? Kalau menjawab masalah pertanian, infrastruktur, masalah peternakan, tuntas dijawab sama beliau. Tidak ada jawaban ambigu yang menggantung. Hitung-hitungannya jelas, karena background sebagai pengusaha. Betul kan? Ada terkadang itu bukan basic pengusaha, berhitung-hitung. Lebih banyak hitungannya masuk dalam kantong pribadi. Ini yang kacau. Ya kan? Jadi begitu dia Bapak Ibu sekalian. Yang milenial juga hadir pada hari ini. Kasih tahu kamu ya. Aku aja membela-bela diri aku, setengah mati aku Pak. Kasih pindah aku ke Bulungan nih Pak, biar punya pemimpin gaya Bapak ini. Di kampungku, inisialnya Tarakan, inisial. Kami sebagai konten kreator belum seberapa diberikan jalan kepada pemerintah. Jalan yang kami maksud bagaimana kami bisa berkarya dengan baik, masih minim kami diberikan. Tapi Bapak, salah satu bentuk penghargaan beliau terhadap konten kreator, dia memberikan kami kesempatan untuk berkreasi. Ya, berkreasi yang kami maksud adalah diberikan kami kepercayaan. Saya izin sama Pak Datu izin. Saya mau ikut setelan Pak Datu. Besongko, berkacamata, jadi Datu Iman KW. Tidak apa-apa aja. Tidak apa-apa. Bentuk kemurahan hati beliau untuk menyampaikan, mengingatkan sama saya. Konten saya dipantau sama Pak Datu. Ketika ada yang melenceng, Pak Datu nasihati saya. Jangan sama orang tua ndak boleh begini apa segala macam. Saya merasa dianggap sebagai anak. Senang hati karena kita pun dalam berkonten nyaman rasanya. Pak Datu kadang-kadang takut aja boleh. Karena beliau juga kalau melucu, udahlah. Kami dalam mobil anak muda, kalau beliau sudah ikut melucu, ngakak kami ketawa dapat. Belum lagi yang kemarin juga. Jadi aku ini punya partner, Sipung. Tahu kamu Sipung? Jadi kami udah Sipung nih, ada kami dapat tawaran. Ditelepon lah kami nih. Tawaran hari itu dari beberapa tempat lah. Jadi sama Sipung diskusi lah. Gimana nih Pung? Sipung sudah nyampaikan, Jang, kalau yang kau kejar uang, hancur dalam depan Kaltara nih Jang. Tapi yang kalau kau kejar adalah melihat prestasi bakal calon apa segala macam, betul sudah pilihanmu tuh di Datu Iman dan Pak Ase. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, kenapa saya mau maju ikut kontestasi Pilkada 2024 ini. Yang pertama, karena ada desakan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan saya menjadi seorang pejabat, jadi wakil bupati. Itu yang pertama. Kedua,
Saya juga melihat bahwa Bulungan ini sebuah potensi yang seharusnya bisa digarap lebih maksimal, ya, sehingga pada saat tokoh-tokoh masyarakat mendorong saya untuk maju, langkah pertama yang saya lakukan, saya minta izin dulu dengan ibunda saya. Waktu itu setahun yang lalu sebelum meninggal, saya minta doa restu dari orang tua ibunda saya. Beliau memberikan restu. Langkah kedua, begitu saya sudah mantap, minta restu lagi dari istri dan anak-anak. Ternyata perlu waktu 3 bulan. Baru saya diizinkan untuk maju. Karena bukan apa Bapak Ibu sekalian, sangat tidak lazim bagi seorang ase yang mata sipit, kulit putih, ikut politik, bahkan mau maju di pemerintahan. Biasanya kalau orang Tionghoa, orang Chinese itu, ya biasanya berdagang lah, bisnis, pengusaha. Sangat jarang sekali, bahkan selama otonomi daerah ini terbangun di negeri kita, walaupun itu secara bebas boleh ikut politik, bisa dihitung dengan jari tokoh-tokoh orang Tionghoa yang masuk ke politik bahkan ke pemerintahan. Maunya sih berdagang saja, ya kan? Dan saya memang backgroundnya pengusaha. Di zaman Pak Anang dapat predikat sebagai pengusaha muda yang sukses. Tetapi berjalan dengan waktu, namanya usaha kadang naik kadang turun. Ternyata saya bukan turun pelan-pelan, langsung terjun bebas, habis-habisan, ya. Tetapi Tuhan masih menyayangi saya. Bahkan pada waktu saya sakit keras, hampir dinyatakan tidak ada harapan, tetapi dengan iman saya yang saya percayai, Tuhan saya Yesus masih memberikan saya kesempatan hidup dengan memberikan perpanjangan waktu dari tahun 2009 sampai hari ini. Malam minggu pertama aku apel ke rumahmu dengan penuh harapan dapat bercanda ria denganmu. Kita sedang berdua, seakan